Itu yang lompatan yang luar biasa itu di tahun 2020 itu. Akhir 2019 itu saya profit di 8 juta ya. Stuck di situ aja terus. 8 juta per bulan. Makanya saya beranikan diri ini harus rekrut karyawan. Saya tambah 4 orang. 4 orang jadi 6 orang kan. Nah itu sangat terasa. Itu ketika Januari 2020 dari yang 8 juta per bulan, Desembernya tahun 2020 itu mencapai angka di 40 juta. Gitu loh. Urusan produksi, urusannya Regar, kita cuma menjualkan saja. Apa sih yang kita jual? Desain kok. Toh kita cuma ngupload desain aja kan. Nggak ada yang dirugikan. Kecuali harus deposit dulu. Ini harus nyetok dulu, nanti dijual. Nah seperti istilahnya apa, perusahaan-perusahaan lain kan gitu. Ini nggak ada, cuma prinsipnya mau yakin. Nah setelah itu baru kita ditantang ini. Ini kan pendapatannya udah segini, berani nggak eksekusi mimpi? Halo Tribuners, kembali di Tribun Podcast. Hari ini Sandi Yuanita sudah kehadiran tamu yang gak kalah spesialnya. Karena sudah beberapa waktu nih Sandi sudah menghadirkan tamu-tamu spesial yang luar biasa sekali. Proses perjalanan karirnya yang sudah bergabung dengan Regar Sport yang luar biasa pastinya. Dan kali ini Sandi sudah bergabung bersama Om Antonius Indro. Halo Om, apa kabar? Halo. Aduh, sepertinya sumringah sekali ya. Amin. Oke. Om, jadi aktivitasnya ini kalau dilihat sepertinya nih nggak cuma sebelum bergabung di Regar Sport nih, sepertinya sudah menjadi salah satu abdi negara ini. Betul. Ya, Oke. Mbak, benar. Iya. Jadi saya itu basicnya adalah PNS, ya kan? PNS ya, PNS di Kabupaten Wonogiri dan masih aktif sampai hari ini. Masih aktif sampai Masih aktif hari sampai ini. ini. Oke, menarik sekali. Ini kan kalau menilik ke belakang ada Om Jung juga yang dimana beliau juga sebelumnya juga merupakan seorang abdi negara juga ya Om ya. Betul. Akhirnya merintis usaha. Nah, akhirnya nih ada Om Indro yang sekarang selaku owner Dinero Sport Tribuners ya, Betul, yang merupakan brands dari Regar Sport ya Om. Ya. Menarik nih, Dinero. Apa itu artinya Om? Ya, Dinero itu sebetulnya saya ambil dari nama anak saya, anak nomor 3, ya kan. Tapi Dinero itu kalau dilihat itu saya ambil dari bahasa Spanyol. Nah, nanti bisa dicek ya di googling itu. Dinero itu artinya uang. Waduh. Uang. Betul. Artinya uang. Uang. Uang artinya kan kejayaan. Oke. Kesuksesan kita. Gitu. Oke. Makanya saya sengaja mengambil nama Dinero Sport, di mana dari bisnis ini yang kita harapkan bisa menghasilkan uang untuk orang-orang yang kita cintai. Terlihat sangat menghasilkan sekali Om Indro. Amin. Oke, dan ternyata Dinero artinya uang Tribuners. Jadi Om Indro pinter banget ya kalau pilih nama brands sebagai nama brandsnya ya. Ternyata tidak jauh-jauh dari rezeki yang sekarang alhamdulillah sebenarnya sudah tercapai nih. Oke, dah sebelumnya ini Dinero Sport kan merupakan salah satu brands dari Regar Sport ya Om Indro ya. Oke, nah berangkat dari background seorang PNS dan akhirnya kenapa Om tertarik ikut berproses juga bersama Regar Sport? Apa alasannya? Ya, jadi sebetulnya sederhana sih. Sejak Regar Sport itu didirikan 2018, karena dulu Om Jum itu kan juga PNS. Jadi saya itu juga sudah nongkrong di tempatnya Regar Sport itu sejak tahun 2014. Hampir tiap malam saya nongkrong di situ. Udah dijelaskan ini bisnis kayak gini, bisnis jaringan kayak gini. Tapi saya juga nggak ngeh banget. Masa sih Facebook tuh bisa menghasilkan uang? Dan saya kan juga kurang familiar yang sama Facebook ya, maklum lah. Kita sosial generasi, gitu ya, generasi 78 kan kayak gini. Kan gitulah. Akhirnya di tahun triggernya itu di tahun 2018, tepatnya bulan Juni lah. Itu saya cuma dikasih motivasi Om Jum gini aja. Mas, kalau nanti saya bisa beli mobil plat putih, kalau saya bisa beli Pajero, jangan salahkan saya loh ya. Nanti kalau jenengan terlalu jauh ngejar saya. Wah, sejak saat itu saya, kurang ajar ini. Ada challenge-nya nih. Oke. Ya udah, aku tak join deh. Gimana caranya? Wis toh.
mainan Facebook aja, tinggal posting-posting. Nah ini pakai Facebook lama bisa enggak apa-apa. Bahkan saya masih simpan yaitu postingan saya pertama kali itu tanggal 4 Juni tahun 2018. Wow. Terus bahasannya tak kemas, tak bahasa-bahasaku, yang penting posting gambar. Syaratnya kan cuma itu. Ya sudah, akhirnya mulai berjalan dari tahun Juni tahun 2018. Itu kira-kira saya mainan HP, tiap pulang kantor itu saya mainan HP, pulang kan sore. Pulang sore, nanti diisi waktunya untuk ya posting. Syaratnya pokoknya harus ada postingan sama nambah temen deh. Oh gitu ya, ya wes jalankan aja gitu. Udah akhirnya saya jalankan. Saya jalan sendiri itu kurang lebih 3 sampai 5 bulanan lah. Oke. Itu sampai bisa menghasilkan pendapatan ya, menghasilkan klaim itu sekitar 5 jutaan lah per bulan. Dari Facebook saja dari ya Om Facebook ya waktu saya. itu? Dan Facebooknya itu juga Facebook lama saya. Oke, jadi Facebook pribadi. Iya, saya nggak bisa buat Dibajual. Facebook baru. Oh, males nih buat Facebook baru, udah yang ada Oke. ini aja deh. Tak manfaatin. Alatnya juga alat yang saya punya. Udah. Itu saya waktu pertama kali itu ya pakai HP seadanya. HP itu aja ditelepon udah nggak keluar suaranya, udah nggak apa-apa. Jalan terus aja. Kan gitu. Akhirnya terus berkembang, mulai pelayanan 1 piece, menghadapi konsumen, ya saya ikuti aja. Sampai jam 12 malam orang nanya-nanya gini, nggak taunya besok nggak jadi order, itu biasa di PHP. Itu hampir tiap malam kita kan laporan nih sama Om Jum, ini udah nih gini-gini, oh ya jalan terus aja. Tuh, akhirnya setelah kita punya saving dana itu, barulah saya minta izin untuk rekrut pegawai. Oke, jadi pegawai pribadi dari... Iya, betul. Saya beranikan rekrut staff, itu saya langsung rekrut 3 orang. Waduh, 3 gasnya orang. cepat berarti Om. Karena nggak mungkin ini mau saya jalankan sendiri, karena dengan aktivitas saya sebagai PNS, nggak bisa nih saya mau pelayanan di jam-jam kantor. Kan nggak mungkin, masa rapat nih sibuk pelayanan kan nggak mungkin. Benar. Itu akhirnya dari 3 orang itu saya nambah jadi 4 orang. Hampir berjalan sekitar 8 bulan, kita evaluasi lagi, akhirnya tinggal tersisa 2 orang karyawan saja sampai akhir 2019. Oke, jadi dalam 2018 sampai 2019 ya, ya betul. Om ya. Berarti Itu dalam saya jangka dengan 1 2 tahun. karyawan saja. Nah, terus di 2020-nya saya beranikan diri untuk menambah karyawan lagi. Ini nggak bisa nih stuck, kita cuma pelayanan kita terbatas nih kalau cuma 2 orang saja. Akhirnya di Januari 2020 saya open pegawai itu, saya nambah 4 orang lagi. Oke. Jadi 4 orang. Jadi total 6 ya Om? 6 orang itu selama tahun 2020. Oke. 2020, 2021 dan sampai hari ini. Oke, sampai hari ini dengan 6 karyawan itu? Sampai hari ini enggak, itu dari 6 karyawan, terus keluar 1 kan tahun 2022 kemarin, terus akhirnya malah kita nambah 2 orang lagi. Oke, jadi nambah Jadi terus keluar per 1, tahunnya nambah ya? 2. Ya, yang 5 jadi manajer sudah upgrade, Waduh. yang 2 itu sebagai istilahnya CS-nya, customer service-nya. Kalau yang 5 itu kan udah manajer mengelola agennya itu. Oke. Jadi itu yang lompatan yang luar biasa itu di tahun 2020 itu. Akhir 2019 itu saya profit di 8 juta ya. Stuck di situ aja terus. 8 juta per bulan. Makanya saya beranikan diri ini harus rekrut karyawan. Saya tambah 4 orang. 4 orang jadi 6 orang kan. Nah, itu sangat terasa. Itu ketika Januari 2020 dari yang 8 juta per bulan, Desembernya tahun 2020 itu mencapai angka di 40 juta dalam 1 bulan. Itu padahal pandemi loh ya. 2020 itu pandemi. Jadi pandemi nggak terdampak nih Om Indra? Luar biasa Tribuners. Oke, jadi pandemi dilawan ya Om? Betul, nggak boleh menyerah deh. Nggak boleh menyerah. Pokoknya tetap ada jalan. Ini proses kok, nikmati aja. Oke, nikmati aja. Nah, berawal dari Facebook yang notabene tadi kan juga Om Indra mengakui bahwa nggak sesering itulah ya, mungkin mengenal sosial media ya, tahu tapi nggak sering aktif gitu. Nah, sebelum itu sebagai seorang PNS, pastikan teman-teman yang bergabung di Facebook juga notabene yang mungkin tahu Om Indra, akhirnya tahu posting-posting jualan gitu. Gimana respon lingkungan Om Indra? Oh gini, catatan Om Jum itu cuma 1.
jangan sekali-sekali menawarkan ke teman yang sudah kenal. Oke. Non kolegial, enggak boleh kolegial. Nah, teman-teman saya yang di Facebook itu kan banyak kan teman-teman satu angkatan ya. Udah itu nggak usah terlalu ke sana deh fokusnya. Tetap harus mencari yang konsumen baru. Bagaimana mendapatkan orderan dari orang yang justru belum kita kenal. Karena kalau kita itu melayani orang yang sudah dikenal, itu ternyata banyak ribetnya. Oke. Iya, itu mesti dialami. Misalnya udah temenan ya, yang minta teman sendiri gitu ya Om ya. Minta diskon lah, minta fasilitas inilah, itulah, makanya ribet, udah tinggalin aja. Lebih baik orang yang belum kita kenal, karena SOP-nya ini ikuti aja. Nah nanti teman-teman itu kenalnya gimana? Nanti aja deh kalau kita udah besar, toh mereka akan ikuti sistem kita, dan itu terbukti. Oke, sekarang udah besar ya berarti Om? Amin. Alhamdulillah. Oke, nah berarti dari berangkat itu, apa sih Om Indro yang membuat Om Indro itu, wah ini selain dari tantangan challenge tadi, mungkin awalnya ya mungkin bercandaan, tapi jadi motivasi juga ya untuk bergabung. Apa yang membuat, ini aku yakin nih Regar Sport mungkin merupakan salah satu proses untuk menuju lebih baik dalam segi kesuksesan atau lain sebagainya. Apa yang membuat Om Indro yakin waktu itu? Yang pertama adalah bahwa yang perlu dipahami, kita sudah membuktikan bahwa ini adalah bisnis tanpa modal, gitu loh. Urusan produksi, urusannya Regar, kita cuma menjualkan saja. Apa sih yang kita jual? Desain kok. Toh kita cuma ngupload desain aja kan, nggak ada yang dirugikan. Kecuali harus deposit dulu, ini harus nyetok dulu, nanti dijual. Nah seperti istilahnya apa, perusahaan-perusahaan lain kan gitu. Ini nggak ada, cuma prinsipnya mau yakin. Nah setelah itu baru kita ditantang ini. Ini kan pendapatannya udah segini, berani nggak eksekusi mimpi? Kan gitu. Berani nggak beli mobil plat putih? Nah itu tantangan-tantangan itu, ternyata tantangan itulah yang membuat motivasi kita semakin besar di Regar Sport ini. Karena tanpa beban seperti itu kita menganggap bahwa ini cukup. Alah udahlah, misalnya 5 juta aja udah cukup deh. Segini untuk main-main ke sana udah cukup. Ternyata, tapi ketika kita dipaksa untuk eksekusi mimpi, harus nih beli ini, harus besok beli ini. Ternyata di situ kan bagaimana kita menguji manajemen kita. Bisa nggak sih tantangan kita tahun depan itu kita dapat profit segini? Nah, bisa nggak, apa sih yang harus dilalui, ternyata itu diajarkan juga di Regar Sport, bagaimana memanage pendapatan kita, itu juga diajarkan di situ. Oke, dan terbukti sampai sekarang termanage ya Om ya. Oke. Nah Om Indro, kalau ngomongin kan tadi juga omset sudah mungkin, nah kalau sekarang omsetnya sudah berapa Om? Kalau tahun 2020 ya, 2020 itu 4,3 miliar. 4,3 miliar. Terus tahun 2021 itu di 6,7 miliar. Itu uang semua ya Om? Oke. Omset 1 tahun ya, kemudian di terakhir di tahun 2022 kemarin, setelah kita closing tutup buku itu, kita hitung omset kita di 9,7 miliar. Oke. Udah lapor ya Om? Sudah lapor. Oke. Sebagai abdi negara yang sekarang, apa sih yang mungkin Tribuners di luar sana bertanya-tanya. Jadi Om Indro sudah merupakan seorang PNS yang mungkin sekarang juga udah gabung dengan Regar Sport. Betul. Sebenarnya apa yang ingin dicapai? Ya sebetulnya sederhana sih, kalau kita itu basic PNS ya. Itu sudah jelas kok, kalau PNS itu gajinya berapa itu udah bisa diukur. Nah sekarang kita tahu gaya hidup itu seperti apa. Nah kan nggak mungkin nih seorang PNS itu mau menyesuaikan gaya hidup yang lebih dari mereka. Artinya kalau kita nggak punya bisnis, atau nggak punya usaha selain pendapatan kita dari PNS, ya kita nggak bisa kita pengen sesuatu yang lebih gitu. Karena terbatas, jelas gitu loh. Nggak mungkin dong kita PNS mau ngejar karir yang kayak gini, kan ada tahapan-tahapannya gitu kan. Nggak mungkin. Pasti ada beberapa SOP yang mungkin nggak boleh dilewati lebih dari itu ya Om. Bisa, maka ketika kita pengen idealis sebagai pegawai, syaratnya kan satu, kantongnya harus ideal dulu. Kan gitu. Lah kalau kantongnya belum ideal, masa kita mau ngomongin idealis, ini aturannya gini-gini loh, besok ada orang ngasih
ngasih Oke. honor kita udah menggak-menggok itu nanti nah kan Oke. gitu. Nah, kalau secara dompet aja udah ideal, artinya ketika kita ingin bekerja secara idealis, sepenuh hati itu jadi lebih nyaman lagi. Gitu Oke. loh. Jadi kepikiran kantong nih. Oke. Iya. Nah, Om Indra kan juga berarti masih aktif juga sebagai abdi negara, berarti sebentar lagi. Ini masih fresh juga, Om. Gitu. Kalau melewati semua itu dengan dulu berarti bergabung dengan Regar Sport sudah berkeluarga ya, Om? Atau gimana? Sudah, Oke. saya sudah berkeluarga. Oke. Nah, sejauh ini support dari keluarga sendiri melihat Om nih awalnya mau gabung Regar Sport gimana Ya. awalnya? Ya kalau dari awal-awal sih istri paling kan tanya-tanya kan gitu. Itu mainan apa kok? Mosok pulang kantor gue mainan HP, Oh, iya. kayak kan gitu. Karena kita kan Oke. layanan kan Facebook itu yang menghabiskan waktu itu kan pas pelayanannya. Bagaimana menjawab via WA dan lain sebagainya. Nah, itu kan ya itu pertama kali memang ini ya tetap ditanyakan ngapain mainan HP terus. Main HP Tapi terus itu kenapa? bisa tak buktikan juga. Oke. Terakhir ketika kita eksekusi, nah ini kan mau bayar sertifikatnya ini gimana? Udah pakai ini aja. Loh kok ada Waduh. uangnya? Loh lah tok pikir mainan HP itu nggak menghasilkan uang, ternyata menghasilkan. Oke. Nah, akhirnya mulai dari situ ketika kita rekrut pegawai itu keluarga juga support. Oke. Sampai hari ini keluarga juga support dengan kita. Alhamdulillah. Karena itu sudah bisa dinikmati untuk orang-orang yang kita cintai. Hmm. Di situ. Di luar profesi sebagai PNS, gabung bersama Regar Sport menjadi brand Dinero Sport gitu, sebagai owner, apa yang sudah dicapai sampai saat ini? Profitnya apa aja, Om? Oke. Selain material pasti ya. Nah, apa aja sih yang kebeli, Om? Ya kalau secara materi ya gimana ya mau cerita nggak enak juga. Tapi gini, Aduh. tahun 2019 itu ketika saya rekrutmen pegawai pertama, saya sudah beranikan diri untuk eksekusi mimpi karena itu juga dipaksa. Ayo ini pendapatan udah segini nih, berani yang ngangsur segini, udah pokoknya harus ambil plat putih. Tak beranikan itu ambil plat putih Brio ya tahun 2019 itu untuk hadiah ulang tahun istri. Berarti baru 1 tahun itu berjalan? Iya, Dari saya dipaksa untuk berani, harus berani. Oke. Akhirnya tak buktikan, oke lah kita ambil deh. Gitu sama istri, diskusi, tak kasih surprise mobil baru, plat putih pada saat istri ulang tahun. Oke. Si paling romantis ternyata Tribuners, Om Indra. Nah, terus tahun 2019 ketika ada event di Regar Sport itu semacam 50 top agen itu kan dikumpulin jadi satu lah. Itu kan ada hadiah di situ. Nah, kebetulan saya juga dapat hadiah mobil. Luar biasa. Jadi langsung dapat Waduh. mobil 2 itu tahun 2019. Oke. Tuh, kemudian 2020 kita keep dulu karena kita kan harus membiayai manajemen ya. 2020 tadi kan nambah pegawai. Iya. Dari yang pertama 2 jadi 6. Nah, kita keep dulu. Tambah terus. Tahun 2021 saya eksekusi aset senilai 1,3 miliar. Tuh, Itu ada langsung, di- cuma-cuma nih, Om. Oke. Ya. Tanpa pertimbangan ya? Tahun 2021. Dan ada penawaran. Om Jum tuh maksanya ini harus beli kendaraan lagi nih. Yang senilai di atas 1 miliar. Wah, apa ini? Wah, masa aku belum bisa kalau suruh Ini beli mobil ditawari lagi. malah orangnya yang bingung dikasih Iya. pilihan. Belum yakin. Oke, belum yakin. Belum siap untuk kaya kalau Om Jum bilangnya gitu. Wah, kamu belum siap untuk kaya gitu. Kan dites mental terus. Akhirnya saya tawarkan ke Om Jum nih gimana nih kalau ada aset gini-gini. Ya udah beli aja. Beli. Sampai Luar hari ini. biasa. Itu. Oke. Aset itu. Waduh. Istri makin cinta ya, Om. Amin. Tapi di luar itu juga pasti banyak proses yang dilalui, Betul. Om. Nah, kalau tadi kan Tribuner juga Sandi sendiri dengernya juga ini tuh seneng terus sepertinya gitu. Apakah di balik itu semua memang prosesnya ada nggak sih, Om, proses yang mungkin katakanlah butuh tahapan khusus gitu untuk melalui segala langkah itu menjadi Dinero Sport seperti sekarang? Ya itu memang ada tantangan itu utamanya kalau kami itu tantangan internal kami itu adalah mengkondisikan manajemen yang ada di internal Dinero Sport. Jadi mereka itu bukan orang-orang ahli semua. Manajemen dari saya itu bukan orang-orang ahli semua mereka itu. Mereka basicnya hanya SMP, SMA gitu. Dan kita tidak pernah mensyaratkan yang namanya pendidikan. Oke. Yang penting kamu mau.
dan yakin. Ayo kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, itu proses memberikan pembelajaran itu, bagaimana mereka harus berani memimpin jaringan, berani menginformasikan sesuatu yang dulu itu masih malu-malu, baper-baper di depan kamera, sekarang dipaksa harus tampil ya, Om. harus mau tampil dan lain sebagainya. Nah, itu proses itulah yang harus kita bangun. Gitu loh. Karena nggak mungkin kan seorang manajer kan mau diem-diem aja, nggak berani expose gitu. Terus mau mencoba ya. Kalau tantangan di eksternalnya itu ya meyakinkan jaringan seperti itu. Kalau komplain dan lain sebagainya itu kan sudah makanan sehari-hari kita ya kan. Bagaimana kita tetap melayani, bagaimana kita memberikan kepuasan untuk menjawab dari setiap permasalahan mereka. Karena target kita itu kan hanya satu, mensukseskan teman lah. Itu kan memang challenge-nya sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang basicnya itu mungkin buruh pabrik, dari riset kita macam-macam. Ada yang pegawai, ada yang memang. Tapi tipikal jaringan di Regar Sport itu sebenarnya sepele. Orang pengen gabung di Regar Sport itu biasanya kalau sudah kepepet. Iya, sama dengan kondisi saya dulu. Orang tuh kalau sudah kepepet baru mau nyoba tentang Regar Sport gitu. Berarti Om Indro pernah kepepet ya, Om? Kita kan namanya PNS itu kan ya hal sulit kan? Apa yang pernah dialami Om Indro selama membangun brand Dinero Sport ini? Kalau hal sulit sih enggak ada ya, karena itu kita nikmati semua by proses. Kalau dinamika-dinamika yang ada di dalam itu ya paling untuk pemahaman materi itu yang kurang dan lain sebagainya, tapi itu hanya butuh pembiasaan saja. Kita nikmati terus kok. Misalnya jaringan yang keluar masuk itu sudah nggak apa-apa. Enjoy aja gitu loh. Kita nggak pernah mentarget sesuatu itu yang di luar kemampuan kita. Enggak. Kita hanya evaluasi gimana, ini solusinya apa, kita diskusi bareng gitu terus. Nah, itu evaluasi itu kan hampir tiap minggu, tiap bulan. Saya ketemu anak-anak aja sekarang frekuensinya sudah berkurang. Karena untuk Dinero juga ya, Om. Nah, untuk itu selain kalau kita berandai-andai aja nih, Om ya. Semisal Om Indro nggak ketemu sama Om Jum atau mungkin nggak mengenal Regar Sport, saat ini apa yang dilakukan? Memang jadi PNS saja atau apa? Ya mungkin paling ya kalau di PNS enggak sih. Pengennya sih dari dulu kan memang kita pengen buka usaha. Terakhir saya usaha itu buka Hiknobar. Pernah jual seperti angkringan ya, Om ya? Iya, seperti angkringan itu saya pernah. Pendapatan dulu berapa di angkringan, Om? Di angkringan itu kita dapat bersih 100.000 aja semalam itu sudah luar biasa itu. Sekarang udah miliaran sebulan. Kalau dihitung udah nggak ada apa-apanya ya, Om. Luar biasa sekali. Ternyata memang ketika kita bisa memanfaatkan media, apalagi kita bisa berjualan dengan tidak mengenal batas. Itu memang effort kita itu memang ternyata lebih mudah untuk mendapatkan istilahnya uang dari aktivitas kita bermedia sosial gitu loh. Jadi kalau saya ngasih pembelajaran ke teman-teman jaringan itu paling cuma tak tanya gini, hobi mainan HP enggak? Gitu. Pertama kali kalau kita dulu ya, Om ya. Berapa sih kuotanya habisnya segini? 100.000 Om, 80.000. Dapat apa kan? Ya cuma nonton Facebook, main game. Kira-kira kalau dengan budget yang sama, tak ajarin biar itu menghasilkan uang, mau enggak? Oh bisa ya, bisa. Gini. Karena saya sudah pernah melalui tahap itu. Karena sudah mengalami, menikmati hasil dan prosesnya juga. Iya. Ya, apa Om harapan kedepannya khususnya untuk Dinero Sport juga kedepannya apa dari Om Indro sendiri untuk yang dicapai untuk ke depan dan seterusnya? Kalau harapan saya untuk teman-teman Dinero ya kan, ini baru tahap awal. Ini baru tahap awal kita mengembangkan bisnis yang lebih gila lagi. Gitu. Jadi jangan memahami bahwa Regar Sport itu hanya akan berhenti di sini. Tapi ini baru tahap awal kita untuk mengawal jaringan kita agar lebih banyak lagi teman-teman yang bisa kita sukseskan. Karena dengan banyak teman yang sukses, otomatis kita juga akan bisa sukses sekali lagi. Dan yang namanya pembelajaran itu hanya cukup mengulangi sekali lagi, dicoba sekali lagi, coba sekali lagi gitu aja. Dan nanti kita akan jadi ahli, nggak terasa deh. Hasilnya nanti akan kita dapatkan dari proses yang benar. Jadi kalau saya menekankan ke teman-teman, fokus di prosesnya bukan hasilnya.
Kalau prosesnya salah, hasilnya bener atau hasilnya baik, itu kita tinggal nunggu waktu kok hasilnya itu jatuh. Tapi kalau prosesnya bener, hasilnya belum baik, kita juga tinggal nunggu bahwa hasilnya nanti akan luar biasa. Itu yang tak tanamkan ke teman-teman. Oke. Kalau itu pesan untuk Dinero Sport sendiri yang baik Dinero maupun Regar. Kalau untuk Om Jum nih, seorang Om Jum selaku owner PT Regar Sport Industri Indonesia, apa yang pengen disampaikan? Kalau untuk Om Jum, saya ya nggak berpesan ya, istilahnya. Kalau untuk Om Jum jaga kesehatan, ya kan, tetap semangat dan kita semua juga siap mengawal apa yang jadi keinginan Om Jum. Jadi Om Jum punya mimpi besar, kita juga harus bisa menyesuaikan bahwa kita juga harus bisa punya mimpi besar. Gitu loh. Om Jum mendesain bisnis ini itu menjadi luar biasa dan mental lah yang harus kita siapkan untuk itu. Kita siap kaya nggak? Kita siap sukses nggak di Regar Sport? Itu untuk Om Jum, jangan pernah berhenti untuk tetap memotivasi kami, tetap memotivasi jaringan, ya kan? Suksesnya Om Jum itu juga akan membanggakan kami, membuat kami juga lebih bersemangat lagi untuk membangun, membesarkan apa yang menjadi cita-cita Regar Sport, yaitu teman itu sukses bareng. Teman itu sukses bareng. Oke, terima kasih sekali Om Antonius Indro selaku owner dari Dinero Sport. Itu tadi perbincangan kami Tribuners. Semoga dapat menginspirasi generasi muda di luar sana untuk tetap maju berkembang sampai di akhir masa kini. Terima kasih, saya Sadia Dita pamit. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.